lanjut ya masuk ke klasifikasi Annelida. Nah, pertama di sini adalah Polychaeta ya. Chaeta itu ini ya, seta maksudnya chaeta. Sedangkan poly itu artinya banyak ya. Jadi poly itu artinya banyak, seta itu ya tadi si setanya. Jadi polyseta artinya setanya banyak. Ya ini ya sebenarnya yang kita bisa lihat nih kayak rambut-rambut halus gini nih. Itu tonjolan-tonjolannya. Nah, ini salah satunya contohnya adalah Nereis. Nah, biasanya si polyseta itu dia hidupnya di laut gitu. Dia hewan-hewan laut sebenarnya di sini. Beda dengan si yang dua yang lainnya. Nah, karena dia hewan laut, cara bernafasnya agak beda ya dengan di sini-sini. Oke, ini jadi pertama ciri khasnya saya tulis aja ya. Dia itu pada umumnya hewannya laut atau marin. Terus dia punya setanya banyak. Makanya namanya poliseta. Setanya banyak. Nah, karena dia hidupnya di laut, di sini dia punya modifikasi. Jadi kalau misalnya saya slice di bagian sini, potongan tubuhnya tuh bakal beda dengan si ini ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Nah, kayak gini nih. Jadi ini adalah setanya. Kalau dibanding yang atas ya, ini kan oligoceta ya. Ini contohnya adalah cacing tanah. Setanya tuh cuma kayak dua atau empat di setiap segmennya. Kalau ini tuh dia banyak. Nah ini tuh kayak bulu-bulu gitu. Yang ini nih kayak rambut-rambut yang di bagian sini. Nah dia setanya banyak. Terus dia juga punya tonjolan nih kayak gini-gini. Yang gini nih di sini-sini nih. Yang kayak kaki padahal bukan kaki. Nah bagian sini nih. Nah ini struktur ini itu dinamakan sebagai parapodia. Nah, itu ciri khas dari si Polychaeta yang nggak dimiliki oleh dua kelas yang lain. Nah, Parabodia ini dia fungsinya sebagai apa? Sebagai insang. Kenapa? Karena kan dia hidupnya di laut. Kalau yang ini tuh dia ya bernafasnya pakai kulit aja. Kalau yang ini dia butuh filter, yaitu insang atau si Parapodia tadi. Nah, kurang lebih itu soal Polychaeta. Lalu kita geser ke sebelahnya. Ini adalah Oligoceta. Oligo itu artinya sedikit atau beberapa. Setanya ya tadi seta. Kenapa? Karena ya ini kita balik lagi ke atas. Setanya tuh paling tiap segmennya cuma 4 atau 8 ya kanan kiri kan. Jadi cuma cuma 4 pasang gitu. Setanya dia dikit dibanding kayak poliseta yang kayak rambut ini kan banyak banget gitu. Jadi ini biasanya hewannya adanya di darat ya. Jadi dia itu terestrial di sini saya tulis. Terus setanya sedikit. Lalu salah satu ciri khas lagi dia ada ininya nih, ada jendolannya nih, ada tonjolan di sini. Kalau saya gambar tadi di atas tuh di bagian sini yang nggak ada setannya kan, ini agak gede ya, dibeda dengan segmen-segmen yang lain. Nah, organ ini, si jendolan ini dia disebut sebagai klitelum. Fungsinya apa? Fungsinya adalah pembentukan kokon atau pembentukan kukun itu apa bahasa Indonesia ya? Kepompong. Ini buat pembentukan kukun atau kepompong. Kukun ya. Nah, fungsinya jadi ini ada dia si oligoceta ini dia hermafrodit ya. Jadi dia itu punya organ yang jantan dan betina, tapi tetap kayak planaria sebelumnya. Walaupun dia hermafrodit, dia nggak bisa kawin dengan dirinya sendiri. Dia harus cari pasangannya. Jadi ya tadi ronde pertama dia jadi jantan, ronde kedua jadi betina itu nggak masalah. Tapi dia nggak bisa kawin sendiri intinya. Harus ada dua pasang ya kalau mau kawin. Nah, ketika dia habis kawin terus dia ngeluarin ini telur, si telurnya tuh bakal ngelewatin si klitelum buat dibungkus. Nah, bungkus itu jadi kukun nantinya buat ngelindungi ya. Jadi dia tuh punya tadi kepompong buat ngelindungin si telurnya. Itu adalah ciri khas dari si Oligoceta. Nah, selanjutnya terakhir kita punya Hirudinia, Hirudine atau Hirudinida. Hirudine itu ininya Hirudinida itu lintah artinya. Hirudo itu artinya lich atau lintah. Dia juga sama-sama terestrial, walaupun nggak semua sih, ada yang akuatik juga sih. Ada yang kayak pacet itu kan dia di ini kan di perairan kan, jadi nggak saya tulis terestrialnya. Nah ini ciri khasnya adalah dia nggak punya seta bahkan. Tapi sebagai gantinya dia tuh punya suckers atau alat penyedot di sini buat nempel sama si makanannya. Dia punya suckers.
Nah, terus dibanding yang lain ya, dia kan ada ininya ya, ada metamernya tuh banyak banget di sini. Ini juga sama kan dia puluhan segmen. Kalau si Hirudinida ini dia segmennya lebih sedikit. Ada yang cuma 17, ada yang cuma 28-an kayak gitu-gitu. Jadi ini segmentasinya lebih sedikit, makanya dia lebih bontot kan, lebih pendek kan. Gitu kurang lebih. Ya, jadi saya review dikit ya. Ini ada Polychaeta yang hidupnya di laut. Dia punya setanya banyak dan dia juga punya insang. Sedangkan yang ini dia terestrial, setanya lebih sedikit dan dia punya klitelum buat pembentukan kukun. Sedangkan si lintah ini dia nggak punya seta, tapi dia punya penyedot karena dia nyedot darah. Lalu dia segmentasinya juga sedikit lebih bontot. Karena kan dia juga nggak perlu panjang-panjang amat kan dia nempel. Terus kalau misalnya dia pendek kan jadi lebih cepat kenyang kan dibanding yang panjang-panjang kayak gini. Nah, itu adalah bentuk adaptasinya masing-masing dengan habitat dan gaya hidupnya ya. Oke, untuk klasifikasi Annelida yang selesai sampai sini, selanjutnya kita bahas moluska.